nih di Kalbar udah terjadi banjir yang cukup hebat gitu. Dan Ya, kajiannya dari DAS sendiri tuh Pak, karena apa tuh Pak masalahnya? ya, sebenarnya persoalan DAS itu ada tiga ya. Pertama itu dikaitkan dengan geomorfologi ya, Mm-mm. lahan ya, makanya masalah jenis tanah ya, masalah eh, topografi, ini persoalan tersendiri. Inilah kalau memang tanah kita ini kan posolik merah kuning, ada juga tanah gambut ya. Nah ini kalau kita udah tahu sifat tanahnya, gimana ngelolanya, ya kita harus tahu. Karena kalau tidak tahu, ya nanti bisa salah urus itu. Iya benar. Kemudian juga masalah cuaca, masalah iklim, ya curah hujan. Nah, curah hujan ini kalau tidak bisa kita kendalikan karena dengan tutupan hutan kita yang udah berkurang akibat pembukaan eh, kebun, pembukaan tambang, Mm-mm. pembukaan yang tidak ramah lingkungan, sehingga air hujan yang jatuh itu tidak menjadi energi positif bagi kita, malah mendatangkan bencana. Ditambah lagi masalah antropogenik, ya ini tadi kerakusan kita manusia ingin menguasai, ingin mengelola sumber daya alam, ingin mendapat keuntungan yang cepat, sehingga kita tidak mengelola. Ya tidak peduli Uh, gitu ya Pak. ya, tidak peduli. Jadi tiga aspek ini, masalah geomorfologi, masalah iklim, dan juga manusianya, Mm-mm. ini juga harusnya seimbang ini, harus dikendalikan. Nah, forum das ini ya artinya bisalah memberikan apa karena banyak pemikiran ya karena di dalamnya ada juga uh, para ahli ya ada juga para praktisi. Nah, ini harus memberikan input ya Mm-mm. kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sehingga tadi itu gimana nih sekarang kondisi banjir ini kok harusnya tiap tahun terjadi ataupun kebakaran hutan dan lahan tiap tahun terjadi. Mm-mm. Nah, memang ada kemunduran, kita harus akui ada kemunduran akan sumber daya alam kita. Jadi jangan disalahkan kalau sumber daya alam kita mundur, tahu-tahu ya masyarakat kita ini IPM-nya, indeks pembangunan masyarakatnya juga rendah. Nah, karena ada korelasinya. Iya benar. Kalau kita memperlakukan alam baik, biasanya alam juga akan memperlakukan kita baik. Hukum Nah, alamnya udah sehingga kayak kita gitu bisa ya Pak. mendapat betul, kita bisa mendapat manfaat dari alam itu sehingga tidak terjadi bencana. Ya, kita juga bisa melakukan aktivitas ekonomi dengan baik Mm-mm. dan juga apa mendapat keuntungan yang maksimal ya dari alam ini. Mm. Nah, Lalu memang Pak, ini harus kita rencanakan dengan baik dan tentunya harus ditaati ya, tidak hanya dari pemimpin tadi, ya termasuk juga dalam pelaksanaan di lapangan ya. mm-mm. Harus ditegakkan aturan-aturan hukumnya juga. Lalu Pak, apakah dengan adanya penambangan liar atau pembuangan sampah dan limbah ke sungai itu juga memperparah gitu Pak keadaan banjir kita gini? Oh, tentu ya eh, kalau kita mempunyai apa perilaku praktek-praktek yang tadi tidak ramah ya dengan Mm-mm. lingkungan kita, memang akhirnya kita juga yang menuai persoalan itu ya. Kayak tadi persoalan sampah. Memang sampai dengan hari ini eh, seharusnya ada inovasi juga ya bagaimana kita mengelola sampah kita. Misalkan bisa mendapatkan eh, reuse, recycle ya. Mm-mm. Artinya sampah-sampah tadi kita udah pisahkan mana yang organik, mana yang anorganik, sehingga yang organik itu bisa menjadi pupuk, gitu. Tidak kembali kita buang ke sungai lagi ataupun ke lautan, karena nanti meningkatkan macam tadi persoalan sampah plastik misalnya ya. Karena nanti yang kasihannya tidak hanya manusia, termasuk juga makhluk hidup lainnya, Benar. ikan ya, bahkan juga tanaman ini menjadi tidak kompetitif untuk kita. Mm-mm. Nah, tentunya ini harus dikendalikan lah, harus diatur lah. Ya, tentunya harus ada kebijakan-kebijakan dari pimpinan kita juga untuk eh, mengendalikan ini. Dan kami ini di Forum Das ini ya tentunya
akan sangat bersyukur ya, kita ingin mendorong inisiatif-inisiatif yang ramah lingkungan ya untuk dipraktekkan di tingkat di rumah tangga maupun dalam rangka pengelolaan lingkungan kita secara luas. Nah,